Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking iNews. Pemirsa, saat ini jenazah telah tiba di rumah duka Jalan Pleretaya nomor 9A, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta. Dan pemirsa, kami memiliki gambar ataupun foto kedatangan Presiden Joko Widodo di Rumah Sakit Slamet Riyadi. Presiden tiba di rumah sakit pukul 18.20 dan pada pukul 18.32 jenazah jalan dari Rumah Sakit Slamet Riyadi ke rumah duka, dan jenazah tiba di rumah duka pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sebelum jeda kami berbincang dengan tetangga Ibunda Presiden Joko Widodo, Bapak Rudi, bahwa saat ini ada anjuran dari Pas Pampres, tetangga dan warga sekitar sebaiknya mendoakan dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk bertakziah, karena saat ini memang tengah ada imbauan pemerintah untuk social dan physical distancing terkait dengan wabah virus corona yang tengah merebak di Indonesia. Kita kembali terhubung dengan Bapak Rudi. Selamat sore, Pak Rudi. Apakah saat ini mobil jenazah sudah tiba, Pak? Ini suara ambulannya sudah kelihatan, Mbak. Berarti ini udah datang itu, Mbak, rombongannya, Mbak. Baik, rombongan jenazah sudah datang ya, Pak ya? Iya, Mbak. Baik, saat ini apakah terlihat dari rumah Bapak, apakah ada pejabat yang telah datang, Pak? Kalau pejabatnya tadi sudah ada beberapa orang, Mbak. Tadi yang saya lihat AD2 tadi, Mbak. Bapak Wakil Wali Kota Solo ya, Pak ya? Bapak Wakil Wali Kota Solo, Mbak. Baik, sejauh ini bagaimana kondisi dan situasi di sekitar rumah duka, Pak? Ini sangat ramai, Mbak, sekarang, Mbak. Sangat ramai sekali nih, Mbak. Baik, saat ini apakah ada himbauan atau apakah ada himbauan lanjutan terkait apakah boleh dilayat atau ditakziahkan, Pak? Itu tadi yang saya dengar terakhir tadi belum, Mbak. Tapi itu tadi dari tetangga kami sudah mulai ada yang sudah 1-2 tadi Pak RT, Pak RW sudah masuk tadi, Mbak, ke rumah duka. Pak RW diperbolehkan untuk masuk rumah duka ya, Pak ya? Iya, Pak RT sama Pak RW tadi sudah masuk tuh, Mbak. Baik, sejauh ini belum ada informasi terkini, Pak, dari Pak RW? Belum, Mbak. Pak RW, Pak RT masih di dalam itu, Mbak. Coba nanti kalau keluar, beliau saya tanya beliau ini. Baik. Kalau informasi dari grup perumahan atau tetangga seperti apa, Pak? Ya, memang kami semua mau merencanakan mau mengadakan tasya malam ini, Mbak. Tapi itu tadi ada himbauan dari salah satu Pas Pampres, katanya jangan dulu menunggu berita dari keluarga dulu katanya, Mbak. Oke, masih menunggu informasi dari keluarga ya, Pak ya? Betul, Mbak. Terkait ini kan, hal ini. Saya juga di sini kan mau mengurusi istilahnya buat keperluan RT RW. Jadi kalau kita ada orang meninggal kan harus menyiapkan macam-macam. Makanya saya juga ini baru standby juga ini, Mbak, nunggu perintah dari Pak RT, Pak RW. Baik, untuk informasi pengumuman warga yang biasa diumumkan di masjid, apakah sudah ada, Pak? Belum itu, Mbak. Belum, Mbak. Ini makanya kami menunggu dari Pak RT, Pak RW ini, atau nanti Pak Wakil Wali Kota yang ngomong sendiri tuh nanti, Mbak, kayaknya. Baik, saat ini Gubernur Jawa Tengah belum terlihat ya, Pak ya? Belum, Mbak. Pak Ganjar belum. Tapi yang kelihatan nih Pak Purnomo ini sudah ada itu, Mbak. Baik, kalau Pak Rudi Hadiatmo belum terlihat ya, Pak ya? Kayaknya belum, Mbak. Ini tadi karena baru AD2, Mbak. Atau mungkin nanti bareng Pak Jokowi ini, kayaknya rombongan ambulan itu tadi, Mbak. Baik. Berarti saat ini memang rumah duka hanya didatangi oleh keluarga inti dan sama juga kayaknya ini tadi pejabat-pejabat, Mbak. Itu tapi kami nggak kenal pejabatnya. Saya tahu hanya Pak Purnomo tadi, Pak Wakil Wali Kota itu, Mbak. Baik, keluarga inti dan sejumlah pejabat, sementara tetangga dilarang dulu. Iya, ini kami tetangga-tetangga udah gerombol-gerombol semua ini, Mbak, di dekat. Baik, sudah mendekat ke arah rumah duka namun belum diizinkan untuk masuk ya, Pak ya? Belum diperbolehkan Pas Pampres ini, Mbak.
Baik, terima kasih Baik, Pak Mbak. Rudi. Nanti saya infokan kembali, Mbak. Baik. Kami juga terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Iya, selamat sore. Pak Ganjar, sebelumnya kami mengucapkan duka cita mendalam atas meninggalnya Ibunda Presiden Joko Widodo. Pak Ganjar. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Ganjar, mohon maaf, apakah saat ini Anda sudah berada di rumah duka, Pak Ganjar? Belum. Saya baru keluar tol ini dari Selatan. Ini baru masuk daerah Boyolali untuk bentar lagi masuk Solo. Pak Ganjar, tadi Anda mendapat informasi terkait meninggalnya wafatnya Ibunda Presiden Joko Widodo pukul berapa, Pak? Jam berapa ya? Mungkin sekitar 17.20-an kalau nggak salah. Karena hampir bersamaan antara staf kami di Pemprov dengan Pak Kapolda tadi yang kontak-kontakan by phone gitu. Baik, Pak Ganjar, Anda apakah sudah mendapatkan informasi terkait pemakaman dan pesemayaman, Pak Ganjar? Oh, belum. Saya juga terkejut tadi karena saya tidak pernah mendengar berita bahwa Bu Noto dirawat di rumah sakit, tapi pada saat disampaikan tadi sore diberikan informasi itu dan saya belum tahu sama sekali. Sehingga sampai dengan hari ini kita coba kontak-kontakan dengan pihak istana dan belum ada jadwal atau rencana yang diberitahukan kepada kami. Mudah-mudahan teman kami, staf kami nanti yang berhubungan segera bisa tahu. Baik, apakah Anda berencana untuk ke rumah duka, Pak Ganjar? Oh, ini sudah on the way. Baik, sudah on the way ke rumah duka ya, Pak ya? Tadi tetangga mengatakan bahwa ada anjuran bagi tetangga agar mendoakan dari rumah saja atau tidak bertakziah. Itu apakah memang sebagai penerapan social distancing yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah, Pak? Saya kira iya. Maka tadi juga banyak kawan-kawan dari media lain juga bertanya hal yang sama dan saya menyarankan hal yang sama juga agar kita tidak berkerumun, bisa mendoakan dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Dan meskipun saya tahu pasti tidak mudah karena pasti warga yang ada di Solo dan sekitarnya sedang merasakan duka itu. Baik, Pak Ganjar, Anda pernah mendengar mungkin sebelumnya Ibunda Bapak Presiden ini punya penyakit tertentu karena sudah cukup sepuh ya Pak, 77 tahun? Enggak sih, selama ini sehat-sehat saja kok beliau. Mungkin beberapa bulan lalu saya dikabari ya sakit di rumah sakit tapi sudah keluar. Sehingga kalau yang terakhir ini saya malah tidak tahu itu kalau Ibu Noto itu dirawat di rumah sakit. Mungkin saya aja yang kurang sensitif untuk mengetahui, tapi tidak ada berita yang sampai kepada kami bahwa beliau dirawat. Maka saya cukup terkejut tadi mendengar itu. Baik, Pak Ganjar saat ini sudah mungkin janjian dengan siapa pejabat dari Jakarta untuk hadir di rumah duka, Pak Ganjar? Enggak. Tadi saya hanya dapat kabar saja Presiden akan mendarat, tidak dibarengi dengan tamu-tamu yang lain begitu. Bahkan sangat cepat tadi informasinya, sehingga sampai hari ini belum ada kabar apakah itu pejabat menteri atau yang lain. Belum ada. Baik, Pak Ganjar, saat ini jajaran menteri dan sejumlah pejabat ini diminta untuk tetap berada di Jakarta untuk mengatasi wabah virus corona yang saat ini tengah menyerang Indonesia. Apakah ada informasi lebih terkait itu, Pak Ganjar? Enggak sih, saya kira mungkin tindakan itu tindakan yang tepat begitu. Sama tadi juga orang nanya apakah Pak Ganjar rombongan, tidak, saya sendirian juga gitu ke Solo. Oh baik, Pak Ganjar sendirian dari Semarang ya Pak ya? Ya. Baik. Sejauh ini apakah ada informasi terkait pesemayaman, mungkin limitasi pengunjung dan limitasi petakziah, Pak? Belum ada. Yang sifatnya sampai ke teknis detail tempat, waktu, semuanya belum ada informasi itu. Pak Ganjar, sedikit mungkin boleh diceritakan selama mengenal Ibu Noto ini beliau seperti apa, Pak Ganjar? Oh,
orang yang sangat merakyat, orang yang mencintai keluarganya, yang baik dengan tetangga kiri kanannya, kira-kira seperti Berapa itu. kenal Pak Ganjar, berapa lama kenal Ibu Noto ini, Ya, Pak Ganjar? sudah lama sih sejak beliau Pak Jokowi jadi wali kota. Mbak, saya sudah mau nyampe, ini saya harus izin dulu ya, saya selesai dulu di sini ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Ibunda Presiden Joko Widodo Sujiatmi Noto Miharjo meninggal di usia 77 tahun di Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Presiden Joko Widodo telah tiba tadi di Solo pukul 17.52 dan pada saat ini jenazah telah tiba di rumah duka, tepatnya di Jalan Pleret Raya nomor 95, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta pada pukul 18.41. Tadi berdasarkan sambungan telepon kami dengan juru bicara Presiden bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan petinggi lainnya untuk tetap berada di Jakarta karena saat ini wabah virus corona atau COVID-19 tengah mewabah di Indonesia. Tadi berdasarkan sambungan telepon kami dengan Bapak Rudi yang merupakan tetangga Ibunda Presiden Joko Widodo di Jalan Pleret Raya mengatakan bahwa Pas Pampres ini melarang warga ataupun tetangga untuk bertakziah dan tetangga dan juga warga diminta untuk mendoakan Ibunda Presiden Joko Widodo dari rumah. Dan tadi Bapak Rudi juga mengatakan saat ini rumah duka memang hanya didatangi oleh keluarga inti dari Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat. Tadi berdasarkan pemantauan Bapak Rudi bahwa sudah terlihat Wakil Wali Kota Solo Bapak Purnomo yang telah tiba di rumah duka. Dan pemirsa tadi melalui Bapak Pratikno bahwa saat ini jajaran menteri dan pejabat tinggi negara diminta untuk tetap berada di Jakarta untuk mengatasi wabah virus corona atau COVID-19. Tadi juru bicara Kepresidenan juga mengatakan sehingga saat ini belum mengetahui kapan Ibunda Presiden Joko Widodo akan dimakamkan. Dan juga tentang protap dari pesemayaman jenazah Ibunda Presiden Joko Widodo. Karena masih menunggu keterangan yang nanti akan disampaikan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Fajrul Rahman tadi juga mengatakan proses pemakaman dan pesemayaman pastinya akan memperhatikan protokol keamanan di tengah wabah virus corona.